Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita mulai ya untuk pembahasan soal-soal materi fluida statis. Tapi ada baiknya sebelum mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya. Sekarang ada sekitar 20 soal materi fluida statis. Variasi soalnya lumayan banyak. Nanti kalian bisa mempelajari lagi dan mengulang lagi videonya. Oke, kita mulai di soal nomor pertama. Berapakah tekanan hidrostatis di dasar kolam dengan kedalaman air 2 meter? Nah, di sini massa jenis airnya sudah ketahuan, yaitu 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Sekon kuadrat. Kita mulai ya. Di sini mau pakai keterangan? Ya, kita kasih dulu keterangannya. Apa aja yang ketahuan? Oke, hanya kedalamannya berapa? 2 meter. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu massa jenis airnya 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini udah. Sekarang berarti apa yang harus kita ketahui? Udah ada. Sekarang apa yang kita harus tanyakan? Yang ditanyakan soal? Yang ditanyakan soal itu adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, itu lambangnya? Ya, P, tekanan. Saya kasih waktu 1 menit dulu ya buat kalian ngerjain. Nanti kita bahas soalnya. Saya stop dulu. Ya, kita mulai ya, langsung untuk pembahasan soalnya. Oke, P sama dengan Rho, G, H. Masuk. Rho-nya 1000. Gravitasinya ya 10, tingginya 2 meter. Ingat ya, ini kalimatnya dasar kolam. Jadi kalau ngitung, kita kalau misalkan tekanan statis, hitungan itu dari atas permukaan sampai ke dasar. Jadi kalau misalnya ditanya bukan dari dasar ke permukaan, tapi dari permukaan menuju dasar. Itu caranya. Berarti 1000 dikali 10 kali 2, 20.000. 20.000 satuannya Pascal boleh. Mau pakai satuannya Newton per meter, persegi bisa. Silakan. Nah, ini deh jawabannya. Gampang? Gampang. Ya udah. Lanjut ya ke soal berikutnya. Saya berhentiin dulu. Kalian sekalian kalau mau di screenshot, habis ini kita lanjut ke soal nomor 2. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Saya hapus ya. Layarnya saya hapus. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Kapal selam berada pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut. Ini udah bener ya kalimatnya. Di bawah permukaan laut.
50 meter. Terus berarti di sini kedalamannya adalah 50 meter. Diketahui massa jenis air. Rho-nya 1,03 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Tekanan udara di atas permukaan laut. Berarti ini PO-nya di atasnya itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Pascal itu sama aja kayak Newton per meter persegi ya. Jadi sama aja. Nah, yang ditanya di sini adalah tekanan hidrostatis. Berarti P-nya yang ditanya. Ada kata kunci dalam pengerjaannya. Ingat baik-baik, tekanan udara itu tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis, tapi dia itu akan mempengaruhi untuk tekanan mutlak, alias P. Yang totalnya, mutlak ya. Kalau mutlak tuh atmosfer atau yang di atas permukaan laut itu baru bisa ditambah dengan tekanan biasa. Nah, dengan begitu, itu bisa dikerjain untuk ngebahas tekanan hidrostatis. Kalau ini hanya ditanya adalah tekanan hidrostatisnya aja. Sekarang saya kasih waktu 1 menit. Saya persilakan. Ya, udah ada yang nemu jawabannya nih di sini. Kita bahas ya. Mulai karena ini nyarinya tekanan hidrostatis aja, berarti P sama dengan rho kali gravitasi dikali H. Rho GH. Berarti P-nya, rho-nya 1,03 kali 10 pangkat 3 dikali 10 dalamannya 50. Sip. Nah, kalau kayak gini, ini enak banget ini. Ini kan kalau udah kayak gini langsung aja. P sama dengan jawabannya. Ya, 103. Sini otomatis kan komanya 2 ya. Berarti saya coret 1 nih 2, berarti di sini 103 dikali 10 pangkat 3 dikali 5. Berarti jawabannya 515 itu 23 Pascal atau Newton meter per sekon. Selesai. Ini jawabannya untuk soal nomor 2. Yang mau di screenshot dulu silakan. Nanti kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, saya hapus dulu layarnya. Sekarang ada lanjut lagi ke soal nomor 3. Sebuah dongkrak hidrolik mempunyai dua penampang masing-masing A1 10 cm persegi, A2-nya 50 nih. Saya gambarin, ini tuh bentuknya kayak gini. Berarti otomatis si luas penampang yang pertama itu lebih kecil daripada luas penampang yang kedua. Berarti sini A1, yang ini adalah A2. Nah, di sini dikasih tahu kalau A1-nya itu adalah, tunggu bentar, saya hapus dulu. A1-nya itu 10 cm persegi. A2-nya 50 cm persegi. Jika penampang A1, nah pas di A1 itu dikasih tekanan ke bawah, gayanya itu sebesar 10 Newton. Kalau pakai dongkrak hidrolik, ketika kita ngasih tekanan di satu sisi, otomatis akan berefek pada sisi yang lain. Dan kalau kita tekan di sisi di A1, otomatis A2 itu akan naik ke atas. Kalau A2 naik ke atas, nah berarti dia tanya berapa berat beban maksimum yang dapat diangkat oleh A2. Nih, kalau lihat gambar grafik itu seperti ini. Maka di sini W. Kan kalau misalnya di rumus-rumus dia tulisannya kayak gini ya.
F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sebenarnya ini sebenarnya dasarnya aja. Kita mau rubah ke jadi berat tuh nggak masalah. Karena satuannya sama-sama Newton. Jadi force sama weight itu sama-sama. Satuannya sama. Jadi gampang banget ngerjainnya. Langsung aja. Karena yang ditanya adalah berat maksimum, saya rubah jadi F1 per A1 sama dengan F2-nya saya akan rubah jadi weight atau berat. Nah, lanjut. Mulai F1-nya, saya ke arah kanan aja. Itu 10 Newton. Ingat, ini saya nggak perlu ngubah satuan sama sekali, karena kiri dan kanan itu sama. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngubah satuan, pada akhirnya tuh sama-sama dicoret. Itu kayak nggak penting gitu. Jadi ya, kita harus benar-benar jeli, cerdas, untuk bisa nyoret si satuan itu. Yang kedua, satunya itu adalah 10 cm persegi. Yang sebelah kanan beratnya ditanya. Terus ininya A2-nya adalah 50 cm persegi. Lihat, satuannya sama kiri dan kanan. Otomatis, saya ubah aja. Saya coret aja. Terus di sini ada 10 Newton, 10 Newton. Sama. Sekarang kita sistemnya adalah kali silang. Iya, kali silang. Berarti ini kan 1 ya, di sebelah kiri. Berarti 50 dikali 1 sama dengan W. Maka beratnya adalah 50 Newton. Benar sekali. Karena satuannya sebetulnya Newton. Selesai. Soal nomor 3. Silakan yang mau di screenshot atau mau dicatat dulu sebentar. Setelah ini saya akan langsung hapus layarnya. Saya hapus layar ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, sepotong tembaga volumenya 20 cm kubik dan massa jenisnya adalah 9 gram per cm kubik. Dimasukkan ke dalam cairan ya, ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Berapakah berat tembaga di dalam air? Dia nanya beratnya nih. Kita bisa pakai berat. Lanjut ya. Cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya diketahui dulu. Kita tulis diketahui tanya jawabnya. Volumenya adalah 20 cm. Massa jenisnya rho-nya adalah 9 gram per cm. Terus nanti, ini kan satu ya, berat tembaga. Terus dia dimasukin ke air. Rho 2-nya adalah 1 gram per cm. Dia tanya, berapakah berat tembaganya? Ditanya tuh beratnya berapa? Berat bisa W, bisa force. Sekarang silakan kalian kerjain dulu.
Kita mulai. Kita kerjain dulu ya. Karena ini adalah berat tembaga dalam air, otomatis ini yang kita cari adalah, kan ada FA ya. FA itu adalah gaya angkat ke atas. W udara berarti gaya si berat bendanya di udara. Kalau dia tanya adalah berat tembaga di dalam air, maka disebutnya WA. Ini cara buat ngebedain. Jangan sampai ketukar ya. Nah, di sini ada cara cepatnya pertama kali. Step by step pertama adalah kita harus ngerjain pakai ini dulu. Perbandingan. Oke, berat ke atas per W sama dengan rho air per massa benda. Ini yang dipakai adalah udara. Lanjut. FA-nya nggak tahu, nggak tahu. Berat di udaranya berapa? Berat di udaranya kita harus cari tahu dulu. Cara nyarinya kayak gini. Kan ada rho ya, rho M per V. Masanya sama dengan rho kali V. Ini buat nyari benda ya. Kan berat benda belum ada nih, cuma ada volumenya doang sama massa jenis. Maka kita cari massanya dulu. Rho-nya adalah rho benda. Tembaga itu 9. Volumenya 20. Ingat, satuannya sama. Jadi kita masih aman-aman aja. Berarti massa bendanya ada 180. Ini masih pakai gram. Ya. Kalau jadiin kilogram, jadiin kilogram mah lanjut aja langsung. Kalau jadi kilogram itu 0,18. 0,18 kilogram. Nah, selanjutnya udah dapat massa, maka bisa cari berat. Step kedua, ini kan step pertama ya. Step kedua, cari berat. Beratnya adalah massa kali gravitasi. Berarti 0,18 dikali 9,8. Kita pakai satuan yang itu. 9,8. Ini saya mau pakai 9,8 yang 9,8 meter per sekon kuadrat nih. Biar gampang. Berarti di sini satuannya, jawabannya 1,764. Ini gram, ton. Kalau udah kayak gitu masuk sih 1,764 sama dengan massa jenis air 1, massa jenis benda adalah 9. Maka dikali silang, FA itu sama dengan 1,764 dibagi 9. Berarti 0,96 Newton. Ini gaya angkat ke atasnya. Ini step yang ketiga nih. Maka step yang keempat selanjutnya gampang. Pakai yang ini. FA sama dengan berat di udara dikurang berat di dalam air. Ini. Maka kita masukin aja FA-nya 0,9 atau 96. Berat di udaranya tadi 1,764. Maka berat di dalam airnya, ini berat di dalam air kan sisinya di sebelah kanan ya. Set kanan, maka pindah ke ruas, berarti di sini WA. Ini tetap 1,764 dikurang 0,16-nya 0,196. 19,6. Maka ini adalah berat di dalam air. Berarti jawabannya berapa nih? Coba dicari. 1,764 dikurang 0,196. Maka berat di dalam air adalah 1,568 Newton. Selesai. Ini 4 step buat ngerjainnya. Kalau kalian pengen cara cepat, ntar kasih tahu aja di kolom komentar. Atau ntar langsung ngomong sama saya, ada cara cepet nih Bu. Gitu. Oke, ntar kasih tahu ke saya. Silakan kalian mau telah dulu atau mau di screenshot.
Oke semuanya. Sekarang di soal nomor 4 saya akan kasih tahu cara yang lebih cepatnya. Tetap ya, saya kasih tahu dulu, tapi sebelumnya saya nulis dulu V sama dengan tadi berapa? 20 cm persegi. Terus rho-nya adalah rho si tembaganya, rho 1 itu adalah 9 gram per cm kubik. Terus rho airnya, rho 2 itu adalah 1 gram per cm kubik. Kata kuncinya, kalau kita pengen nanya berat tembaga di dalam air, otomatis kan yang dicari adalah W air. Ingat, berat benda di dalam air. Nah, sekarang kita harus tahu dulu rumus utama atau rumus dasar itu FA sama dengan W di udara dikurangi W di dalam air. Ini untuk rumus gaya angkat ke atas buat Archimedes. Kita juga punya rumusnya. Aslinya tuh kayak gini, rumus dasar. FA per W udara sama dengan rho air per rho benda. Ini rumusnya dari mana? Rumusnya tuh dari rho G, V, rho volume. Karena ini dianggapnya si tembaga itu benar-benar masuk ke dalam air full, maka yang tadinya rumusnya itu kan harusnya FA itu rho GV ya, rho volume. Nah, berat udara juga rumusnya sama, rho GV juga. Itu sama-sama. Coba bedanya, massa jenis yang dipakainya beda. Kalau yang FA, rho-nya ini adalah rho si benda itu tenggelamnya di mana? Karena di dalam air, maka rho-nya adalah rho air, di sini air. Terus kalau di udara, otomatis kan massa jenisnya massa jenis benda, gravitasi dan volume bendanya juga. Nah, kayak gitu. Jadi dianggapnya G-nya dicoret, volumenya juga dicoret karena dianggapnya si tembaganya itu benar-benar masuk seluruhnya. Jadi nggak ada tersisa di atas permukaan gitu. Nah, otomatis rumusnya kan tadi gravitasi dicoret nih. Gravitasi coret, coret, volume coret, coret, maka sisalah rumus FA per W udara sama dengan rho air per rho benda. Seperti yang saya tulis di sebelah kanan ini. Nah, sama ya. Sekarang saya hapus bagian sini dulu. Nah, lanjut. Sekarang kita akan langsung masuk ke rumusnya. Sebelum masuk ke rumusnya ini, pastikan bahwa kita harus punya namanya berat benda di udara. Sedangkan kita cuma punya volume. Ngerjainnya gimana? Ngerjain kayak gini. Nanti ada rumus rho M per volume. Massa jenis bendanya tadi berapa? 9. Oke. Terus massanya nggak tahu, volumenya 20. Ini sentimeter-sentimeter ya tadi. Persegi, ini kubik gitu kan. Terus maka massanya adalah 9 dikali 20. Berarti massanya adalah 180. 180 gram. Berarti beratnya, ini satunya pakai 9,8 aja, berarti 180 dikali, ini masih gram ya, saya jadiin kilogram dulu. Jadi kalau dijadiin kilogram, beratnya adalah, ini kan 0,18 ya kalau jadiin kilogram. Dikali 9,8. Berapa tuh? 0,18 dikali 9,8. Jadi berat di udaranya itu adalah 1,764. Ini berat di udara tuh ya berat si tembaga di luar gitu maksudnya. Jadi dia nggak masuk ke dalam air. Itu di udara maksudnya. Gitu. Terus kalau udah kayak gitu, lanjut. Udah dapat berat. Masuk ke rumus dasar. Di sini. FA-nya saya rubah ya. Yang di sini saya rubah jadi W udara dikurang W air per W udara sama dengan rho benda, rho air dulu, rho airnya 1, rho bendanya adalah 9. Nggak apa-apa, yang penting satuannya sama. V di udaranya itu adalah 1,764 dikurangi W dalam air, berat dalam air per 1,764 sama dengan 1/9. Kalau kayak gini, saya biasa dikali silang, tapi 9-nya di luar. 1,764 dikurangi W dalam air, sama dengan, kalau dikali silang kan, ini gini ya. Gini.
Lanjut. Berarti ini 1,1764. 1,764 disederhananya jadi bagi 9, jadinya 1,764 dikurangi W air sama dengan 0,196. Maka berat di dalam air sama dengan pindah ruas. V airnya pindah ke kanan, si 0,796-nya pindah ke kiri. Jadi 1,764 dikurangi 0,196. Jawabannya 1,568. Satuannya Newton. Sip. Sama ya jawabannya, sama yang tadi. Nah, ini adalah cara cepat untuk soal nomor 4. Silakan di screenshot. Oke semuanya, selanjutnya sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ada sebuah jarum terapung di atas air, panjang jarum adalah 5 cm. Masanya adalah 5 gram. Dia tanya tentukan tegangan permukaan zat cair tersebut. Yuk, kita mulai. Yang diketahui panjang jarum L 5 cm, masanya 5 gram. Yang ditanya tegangan permukaan. Ya, step pertama yang harus kalian lakukan otomatis samain dulu satuannya. Dalam artian harus dinormalkan dulu nih satuannya. Sentimeter ke meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan gramnya jadi 5 kali ke kilogram. Min 3 kilogram. Sudah. Sekarang silakan kalian lanjutin untuk mengerjakan secara mandiri ya. Setelah ini kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut bahas. Apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Pertama kali, kan pastiin dulu kalian mau pakai mesin mana. Kalau saya pakai mesin ini nih, F per D atau bisa jadi F per L, panjang. Nah, kita masukin dulu F. F itu lebih ke berat ya, bukan pakai massa. Berarti kalau menjadi F, massa kali gravitasi. Force ini bisa juga jadi weight alias berat, maka bisa masukin ke massa 5 kali 10 pangkat min 3 dikali gravitasinya 10. Jadi F-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Kita masuk ke sini. Berarti tegangan permukaannya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi tegangan permukaannya sama dengan? Ya, ini sama semua. Jadi jawabannya adalah 1. Selesai. Ini jawabannya. 1. Oke, silakan kalian screenshot terlebih dahulu atau mau dicatat. Nah, ini kita akan hapus layarnya. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 itu ada sebuah dongkrak hidrolik mempunyai 2 penampang masing-masing A1 dan A2. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini ada 2 dongkrak, ada 2 penampang maksudnya. 1 dongkrak, 2 penampang. Kita tulis dulu diketahuinya dulu. A1-nya adalah 50 cm persegi, A2-nya
adalah 250 cm persegi. Jika pada penumpang A1 berarti F1-nya sama dengan 100 Newton, maka berapa berat maksimum yang bisa diangkat oleh penumpang A2? Kalau kalian mau tahu gimana cara ngerjainnya, bayangkan seperti ini. Lihat ya, ini adalah A1, ini adalah A2. Kenapa saya bisa menggambarkan yang kiri lebih kecil daripada yang kanan luas penumpangnya? Perhatikan baik-baik dari angka yang ada. Di sini 50, di sini 250. Otomatis yang satu lebih kecil daripada A2. Kalau dibilang di sini sesuai dengan hukum yang dipakai di pompa hidrolik, otomatis ketika dia diberi tekanan di penampang A1, maka akan ada yang naik ke atas sebesar F2. Kayak angkat ke atas sebesar F2. F2 bisa kita buat sama aja kayak berat beban yang ada di atas penampang A2. Jadi sama aja ya. Jadi ini sama aja. Toh, kan di sini di F2 ini secara nggak langsung akan ada beban yang akan keangkat ke atas sebesar bebannya atau beratnya. Nah, itu yaudah F2 sama dengan W. Sekarang kalian bisa dong ngerjain pakai rumus pompa hidroliknya. Silakan dicoba. Lanjut. Sekarang kita mulai pembahasan ya. Yo, kita pakai rumus yang biasa. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya berapa? 100 Newton. A1-nya 50 cm persegi. F2-nya bisa saya ubah jadi W juga nggak masalah. A2-nya 250 cm persegi. Sini satuannya sama ya, cm perseginya. Saya coret. Terus sekarang saya mau coret atas bawah. Atas bawah 100 bagi 50 adalah 2. Kalau udah kayak gini, maka di sini dikali silang. Berarti W sama dengan 2 dikali 250. Sama dengan 500 Newton. Berarti berat yang bisa diangkat pada penampang 2 A2 adalah sebesar 500 Newton. Selesai. Gampang ya. Silakan di screenshot dulu, setelah ini kita lanjut. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Sepotong tembaga volumenya 30 cm kubik dan massa jenisnya 9. Masukin ke dalam air yang massa jenisnya 1. Apakah berat tembaga di dalam air? Yuk kita tulis dulu diketahuinya. Ketahuinya volume tembaga. Tulisannya kecampur. Volume tembaga 30 cm. Massa jenis tembaga 9 gram per centimeter kubik. Terus massa jenis air sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Dia tanya berapa berat tembaga di dalam air alias beratnya dalam air. Kita punya rumus Archimedes di sini tertulis seperti ini. Gaya angkat ke atas itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Itu adalah gaya angkat ke atas. Nah, kita bisa pakai
rumus yang Archimedes. Tapi sebelum saya bahas, kalian coba dulu. Silakan. 1 menit dari sekarang. Oke. Soal ini tuh mirip kayak soal nomor 4 sebelumnya. Pastinya kalian lebih paham. Ini kita pakai rumus perbandingan aja. FA per V di udara sama dengan rho air per rho benda. Nih, saya ulangin lagi ya. Ini kenapa pakai perbandingan kayak gini? Karena tuh mereka perbandingan tuh aslinya tuh kayak gini. Berat keangkat atas itu rho GeV kan. Nah, untuk berat di udara pun juga sama. Rho GeV juga. Cuman bedanya yang diangkat ke atas itu rho-nya adalah rho si air. Alias zatnya di mana dia mengapung. Volumenya adalah volume benda yang tercelup, yang tenggelam. Sedangkan kalau di udara, rho-nya adalah rho benda. V-nya adalah V benda. Kalau kita bayangkan bahwa si benda ini tenggelam seluruhnya, otomatis volumenya pun volume seluruh benda kan. Nah, secara otomatis, rho-nya saya coret. Karena sama-sama tenggelam seluruhnya. Gravitasinya pun sama, maka akan tersisa massa jenis air dengan massa jenis benda. Seperti itu. Kenapa bisa rumusnya jadi perbandingan seperti ini? Yuk, kita mulai. Di sini FA-nya saya rubah jadi W udara dikurangi W air per W udara. Sama dengan rho air per rho benda. Kita perlu cari tahu dulu nih massa airnya dulu. Kenapa massa airnya harus ketahuan? Karena kita butuh untuk mencari si udara ini di beratnya. Yuk kita mulai. Cara gimana? Pakai rho. Rho M per V. Kita ke arah benda ya. Rho benda, volume benda, massa benda. Berarti massa benda sama dengan rho benda dikali volume benda. Massa bendanya tadi tembaga 9. Volume tembaga 30. Berarti massa bendanya adalah 270. Satuannya gram. Kalau kita rubah jadiin kilogram, 0,27 kilogram. Oke, kita mulai masuk. Berarti berat bendanya alias berat benda di udara itu adalah dikali 10 aja. 2,7 kilogram. Oke, 2,7 Newton dong. Kan ini udah berat. Bukan masalah lagi. Sekarang kita lanjut masukin. Ke udaranya tadi 2,7. 2,7. Bentar. Ayo jelek. Ini 2,7 dikurangi berat di dalam air 2,7 berat di udara bisa jadi air 1 bisa jadi benda 9. Kalau kayak gini kiri kanan bisa dicoret ya, coret-coret misalnya 0,3 so 2,7 kurang W air kali silang 0,3 kali 1 0,3 berarti W airnya dipindahin sama dengan jadi yang tadinya negatif berubah jadi positif. Ini 2,7 dikurang 0,3 dikurang
Maka berarti dalam air adalah 2,4 Newton. Selesai. Silakan kalian telah dulu. Setelah itu screenshot. Nanti kita lanjut ke soal nomor 8. Selanjutnya, soal nomor 8. Sebuah klip kertas terapung di atas air. Panjang jarumnya L-nya adalah 3 cm. Masanya 0,6 gram. Ya, tanya, tentukan tegangan permukaan jika percepatan gravitasinya adalah 10. Yang ditanya adalah tegangan permukaan. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Soalnya mirip kok kayak soal nomor sebelumnya. Oke, sekarang kita saatnya mulai bahas. Ini, saya mau pindahin ini dulu. Kita mulai. Normalkan dulu satuannya. Berarti ini jadiin meter. 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Masanya berubah jadi 6 kali 10 pangkat. Gram ke kilogram kan naik 3. Di sini ada 1. Berarti min 4 kilogram. Kita mulai. Gamma sama dengan F per L. Ini tegangan permukaan ya. Kita bisa dapat force dengan sama aja kayak berat. Otomatis massa dikali gravitasi. 6 kali 10 pangkat min 4 kali 10. Jadi force-nya alias beratnya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 Newton. Saya masukin di sini. 6 kali 10 pangkat min 3 Newton per 3 kali 10 pangkat min 2. Coret. Coret-coret 2. Berarti di sini gamanya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 2 yang di bawah naik ke atas. Berarti yang tadi negatif jadi positif. Gamanya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 tambah 2 min 1. 0,2. Yes. Ini adalah tegangan permukaannya. Satuannya apa? Ya, sesuai kan? Newton per meter. Silakan kalian screenshot dulu. Setelah itu kita hapus. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000, kecepatan gravitasi adalah 10, massa jenis air 1000 ya. Tekanan udara luar 10 pangkat 5. Kan? Tekanan hidrostatis, berarti H-nya kedalamannya 15 meter. Massa jenis airnya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon persegi. Terus tekanan udara luarnya 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi. Selanjutnya, dia nanya tekanan hidrostatis. Silakan kalian coba terlebih dahulu.
Ayo kita mulai bahas soalnya. Berarti untuk nyari tekanan hidrostatis, P sama dengan rho GH. Rho-nya 1000, gravitasi 10, kedalamannya 15. Berarti rho-nya adalah 15 kali 10 pangkat 4. Nah, oh, saya salah nulis ini kenapa jadi rho? Ini harusnya P. Nah, ini P, ini pressure, tekanannya. Sudah? Kalau udah, lanjut kita kerjakan yang kedua, tekanan total. Jadi kalau tekanan total sama dengan tekanan di luar atmosfer, luar wadah, tambah sama tekanan biasa. 10 pangkat 5 ditambah 15 kali 10 pangkat 4. Biar kita jadiin 10 pangkat 4 juga berarti 10 kali 10 pangkat 4. Tambah 15 kali 10 pangkat 4. Jadi 10 tambah 15. Kok 10 tambah 15? Iya, lihat di sini kan 4-nya sama ya. Berarti cukup 10 tambah 15. 10 tambah 15, 25 kali 10 pangkat 4. Selesai. Sekal. Itu dia, soal nomor 9. Silakan kalian screenshot dulu. Selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Nah, ini gampang banget nih. Di sini ada soal ketinggiannya H2 itu adalah 27,2 cm. H2 itu minyak. Ini minyak ya. Minyak F. Terus massa jenis minyak adalah 0,8 gram per centimeter. Terus dia di situ ada raksa. Raksa itu yang di tempat yang ketiga. Raksa itu raksanya adalah 13,6 gram per centimeter. Dia tanya ketinggian H1-nya berapa? Nah, ini gampang banget. Silakan kalian coba ya. 1 menit kurang lah. Lalu kita bahas. Oke, sekarang saya bahas ya. Ini cepet banget. Kita bandingin ini saya kasih garis titik tengah, titik simbangannya. Maka saya bisa pakai rho GH sama dengan rho GH. Karena gravitasinya sama, saya coret gravitasinya. Di sebelah kiri itu saya akan ganti jadi rho 1. Rho 1 itu raksa. 1. Rho 2 itu minyak. Berarti ini minyak, ini H2. Kita mau mulai masuk. 13,6 ketinggiannya ditanya. Terus massa jenis minyaknya 0,8. Ketinggiannya 27,2. Saya nggak ngubah satuan sama sekali karena lihat di sini baik-baik, di sini centimeter, berarti di sini akan centimeter. Ini gram per centimeter kubik, ini gram per centimeter kubik. Ini sama ya. Jadi saya nggak akan berubah satuan. Oke gitu. H1 sama dengan 0,8 dikali 27,2 per 13,6. Berapa nih H1-nya? Jawabannya? Yuk. Jawabannya adalah 1,6 cm. Selesai?
Selesai. Nah, itu dia. Sekian untuk 10 soal Frida. Nantikan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.